Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadhani dari Teknologi Rekayasa Internet B. Saya di sini akan menjelaskan tentang RESTful API dan Network Security. Saya di sini akan mempresentasikan tentang RESTful API dan Best Practice in Network Security. Di sini di materi ini terdapat di materi ke minggu 12 dan minggu 13. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang RESTful API. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan, di sini saya sebelum menjalankan program, kita butuh beberapa peralatan. Yaitu yang pertama ada Python 3, yang kedua ada JetBrains PyCharm, yang ketiga ada aplikasi Postman, yang keempat ada Python Framework Flash. Nah, Python Framework Flash ini bisa kita install melalui command prompt dengan perintah pip install flash atau python -m pip install flash. Lalu yang kelima ada install lewat JetBrains PyCharm. Nah, menginstal lewat PyCharm yaitu dengan ini. Kita masuk ke file, masuk ke setting, masuk ke project API, Python Entrepreneur, dan tanda plus. Klik tombol button tanda plus. Di sini karena saya sudah mendownload Flash, jadi sudah ada di sini. Selanjutnya yaitu menjalankan API pada PyCharm. Nah, pertama-tama pada PyCharm kita buat folder, kemudian buat sebuah file bernama app.py. Nah, mari kita buat PyCharm file new project ketik full oke, kita buat. Nah, kita hapus dulu. Nah, setelah kita hapus, mari kita buat. Karena sini ada flashnya, mari kita rename refactor, rename, kita buat app.py refactor. Oke. Selanjutnya di sini karena project baru, kita lihat apakah sudah terinstall di project RESTful API Python Entrepreneur. Oh, sudah terinstall ya. Klik oke. Nah, kita sudah masuk ke dalam PyCharm. Mari kita bahas sedikit dulu. Di sini saya akan membuat sebuah project atau sebuah program yang bisa kita browse seperti ini. Mari kita coba praktekkan. Baiklah, mari kita coba di PyCharm-nya. Untuk pertama kita from flash, import flash, enter. Selanjutnya app titik app route salah flash dalam kurung underscore name.
enter app titik route dalam kurung garis titik 2 garis miring greetings enter def greetings dalam kurung titik 2 balik titik 2 enter return petik 1, kita ketik apa yang kita mau, semoga sukses selalu, enter. Lalu kita buat untuk menjalankannya, name underscore sama dengan titik 2 main titik 2 main enter, kita app titik run dalam kurung. Mari kita coba. Nah, berhasil. Sama seperti hasil dari sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari kodenya. Yang pertama ada from flex, import flex. From flex, import flex ini adalah kita mengimpor kelas flex dari modul flex. Nah, lalu ada app sama dengan flex dalam kurung name. Ini kita membuat instance dari kelas flex. Lalu selanjutnya ada gmail app.route dalam kurung greetings. Ini kita membuat route URL greetings. Lalu ada def greetings, yaitu mendefinisikan fungsi yang akan dijalankan ketika URL atau greetings diakses. Lalu if name sama dengan main, ini memastikan server yang berjalan jika script ini dijalankan langsung. Lalu untuk mengetes, kita mencoba buka di sini dengan salin dulu URL-nya. Kita buka. Greetings. Nah, berhasil. Di sini sudah tertera semoga sukses selalu. Ini dia contohnya. Nah, setelah kita masuk ke dalam browser, pasti di PyCharm-nya akan muncul beberapa tampilan ketika kita masuk pada URL greetings-nya. Nih, sama. Materi selanjutnya yaitu membangun aplikasi klien dalam permintaan HTTP. Nah, di sini kita akan menggunakan data dari API untuk kita tampilkan pada program kita. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan HTTP request. Pastikan dalam modul request telah terinstall. Buat sebuah program seperti berikut ini. Nah, ini seperti ini. Ini ada contohnya yang sudah saya terapkan. Mari kita coba ulang di PyCharm-nya. Nah, kita menambahkannya dari semoga selalu sukses. Ntar kita buat
def get underscore example dalam kurung titik 2 enter. Lalu kita ketik URL sama dengan garis 2, kita masukkan URL tadi, mana ini dia. Kita masukkan, nah berhasil. Kita ketik enter, URL response sama dengan request titik get dalam kurung URL, enter. Lagi kita buat if response titik status underscore code sama dengan 200, enter. Lalu kita buat lagi print dalam kurung titik 2 response data besar response data titik 2 koma response titik text. Nah, lanjutkan, enter di else print, terus petik 2 lagi file to retrieve data titik 2 koma response titik status code. Oke. Selanjutnya kita ada sedikit perubahan di sini. Itu peperun the book sama dengan true. Nah, di sini ini sudah selesai. Mari kita coba running. Berhasil. Nah, debug mode on, restring with star. Nah, mari kita bahas kembali. Nah, setelah kita membuat kode ini,
Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu menambahkan lebih banyak fitur. Nah, menambahkan banyak fitur yaitu kita bisa menambahkan beberapa fungsi pada API kita. API akan memberikan greetings dengan menyebutkan nama yang kita masukkan sebagai parameter threshold. Yang kita gunakan adalah metode get. Nah, ini hasil pemanggilan URL yang akan terjadi jika kita menambahkan lebih banyak fungsi pada program kita. Mari kita lanjutkan mencoba menambahkan lebih banyak fitur. Kita mulai dari kita tambahkan dari bagian semoga sukses selalu. Dari bagian sini ketik enter, kita ketik lagi app kurang app titik route dalam kurung titik 1 garis miring greetings koma enter, method kesalahan, mari kita ulang. Metode kita buat dulu saja, method sama dengan dalam kurung ketik 1 get. Nah, berhasil. Kita lanjutkan def greetings dalam kurung. Dalam kurung. Enter, return sedikit kesalahan. Di sini hanya def grid saja. Ketik 2 enter, def grid. Kita tulis name sama dengan request titik hours titik get titik get dalam kurung name titik ketik 2 name koma ketik satu lagi word. Berhasil, enter. Greeting sama dengan ketik 1 hello koma salah, ini petik 2
hello, koma dalam kurung name. Tanda seru. Lanjut, return greeting. Nah, sini kita menambahkan metodenya. Metode sama dengan get. Tik. Belum kita kasih tik. Nah, ada sedikit kesalahan di sini. Mari kita lihat apa kesalahannya pada menu 12 arcs. Ternyata tadi ada sedikit kesalahan pada bagian ini. Nah, mari kita coba running. Nah, hasil runningnya sudah aktif ya. Mari kita coba browse. Apakah berhasil? Kita buka browse. Control V, create name. Nah, berhasil. Nah, mari kita coba lihat hasilnya, menambahkan lebih banyak fitur. Ini dia, berhasil ya teman-teman. Bagian ada perubahan, ada bagian sini. Nah, sekarang ke bagian penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang RESTful API. Apa itu RESTful API? RESTful API adalah cara untuk berkomunikasi antara berbagai sistem menggunakan protokol HTTP. Setiap sumber daya seperti pengguna atau data produk memiliki URL unik dengan RESTful API. Kita dapat melakukan berbagai tindakan seperti mendapatkan data, menambahkan data baru, memperbarui data, dan menghapus data dengan menggunakan metode HTTP standar. Nah, di dalam RESTful memiliki prinsip RESTful API, yaitu ada pemisahan antara klien dan server, memungkinkan pengembangan yang lebih mudah dan pemeliharaan sistem yang lebih baik. Selanjutnya, setiap permintaan harus mandiri, artinya semua informasi yang dibutuhkan untuk memahami dan memproses permintaan harus disertakan di dalamnya. Selanjutnya yaitu respon server. Respon server dapat menyertakan informasi tentang apakah data bisa di-cache untuk meningkatkan efisiensi. Lalu penggunaan URL dan metode HTTP yang konsisten memudahkan pemahaman dan penggunaan API. Lalu ada arsitektur, dapat memiliki lapisan seperti server proxy atau gateway untuk meningkatkan keamanan dan skalabilitas. Lalu server dapat mengirimkan kode eksekusi ke klien bila diperlukan. Nah, di sini ada beberapa metode HTTP dalam RESTful API. Yang pertama ada metode get atau mengambil data, ada post menambahkan data baru, lalu ada put memperbarui data yang sudah ada, itu ada delete menghapus data, ada patch memperbarui sebagian data. Nah, metode selanjutnya itu adalah aplikasi Postman. Ini adalah tampilan aplikasi dari Postman. Mari kita coba masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia dalam aplikasi Postman-nya. Mari kita coba get. Apakah bisa? Kontrol V. Langsung, apakah berhasil? Not found. Apakah perlu
garing to do create. Nah, ini dia. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, seperti itulah cara membuat program atau membuat project di dalam REST API. Nah, materi selanjutnya yaitu materi tentang security on socket programming. Nah, security on socket programming adalah keamanan dalam pemrograman soket. Pemrograman soket adalah cara untuk menghubungkan dua komputer agar dapat saling bertukar data melalui jaringan. Agar komunikasi ini aman, perlu diperhatikan beberapa aspek keamanan, yaitu poin-poin utama yang perlu dipahami yaitu enkripsi data. Enkripsi data adalah proses mengubah data menjadi kode rahasia sebelum dikirim melalui jaringan. Hal ini penting karena enkripsi melindungi data dari pencurian atau penyadapan selama transmisi. Lalu ada gunakan protokol sesuai SSL atau TLS untuk mengenkripsi data yang dikirim melalui socket. Lalu yang kedua ada autentikasi. Autentikasi adalah proses memverifikasi identitas pengguna atau sistem yang berkomunikasi. Hal ini penting karena autentikasi memastikan bahwa data hanya dikirim dan diterima oleh pihak yang benar. Caranya itu gunakan sertifikat digital atau mekanisme autentikasi seperti username dan password. Selanjutnya ada integritas data. Integritas data memastikan bahwa data tidak diubah atau rusak selama transmisi. Hal ini penting untuk memastikan data yang diterima adalah sama dengan data yang dikirim. Caranya itu gunakan teknik hashing untuk memastikan apakah data telah diubah. Selanjutnya ada penggunaan firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang mengawasi dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan. Hal ini penting karena firewall melindungi sistem dari akses yang tidak sah dan serangan jaringan. Caranya itu dengan mengkonfigurasikan firewall untuk hanya mengizinkan lalu lintas dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya ada pemindaian dan pemantauan. Pemindaian dan pemantauan adalah proses memeriksa dan memantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi ancaman keamanan. Hal ini penting karena untuk mendeteksi dan merespon ancaman keamanan secara proaktif, caranya itu menggunakan alat pemantauan jaringan dan software antivirus. Lalu di slide selanjutnya di sini saya menggunakan metode ORM dan JWT dan dibuat di dalam PyCharm. Beberapa penjelasan kode yang akan saya buat yaitu sedikit, yaitu database membuat database menggunakan ORM dan menambahkan autentikasi serta otorisasi dengan JWT, JSON Web Token, dengan langkah-langkah penting untuk memperluas fungsional aplikasi Todoist. Berikut cara melakukan menggunakan Flex atau Flex SQL Alchemy untuk ORM dan Flex JWT Extended untuk autentikasi dan otorisasi. Ini adalah ada beberapa contoh yang saya buat. Nah, ini tampilan hasil runningannya. Mari kita coba langsung pada PyCharm ya. Kita buang dulu. Nah, mari kita coba praktekkan pembuatannya. Itu sebenarnya kita buat yang pertama, kita mengimpor class Flex dari modul Flexnya dulu, atau mengimpor modul-modul yang akan kita gunakan. Yang pertama kita buat dari Flash
flex import flex koma request koma, dan selanjutnya ada JSON navigator, enter. Lalu kita buat lagi from flash SQL Alchemy import SQL Alchemy, enter. Lalu buat lagi from JWT extended import JWT manager, create access token, lalu JWT required, lalu yang terakhir get JWT identity, lalu yang terakhir from work job security import generate password, check password hash. Lalu kita buat pp flash. Nah, jika kita mendefinisikan, bagian atasnya akan berubah warna dalam kurung name tutup kurung. Lalu kita buat lagi app.config dalam kurung, salah, config petik 1 tulis SQL Alchemy, database URL Yuri sama dengan SQLite garis miring. Di sini ternyata kita kurang tanda petik SQLite. To-do list .db tanda petik. Oke, kita enter, kita buat lagi pp.config dalam kurung kita buat lagi SQL Alchemy _track
underscore modifications sama dengan tik 1. Oh salah, kita buat false. Oke, enter. Kita buat lagi app.config dalam kurung -2 jwt underscore secret. Oke. Sama dengan your jwt. Oh benar, underscore your jwt secret. Oke, kita buat di sini db sama dengan alchemy dalam kurung app. Nah, SQL sudah terdefinisi di sini. Mari kita buat yang kedua adalah JWT-nya sama dengan JWT manager dalam kurung ppa. Enter. Nah, mari selanjutnya itu kita buat kelasnya. Kelas enter user dalam kurung db titik model enter db titik model titik 2 enter. Dalam kelas user ada id dengan id. Oh benar, id sama dengan db titik salah kolom. Dalam kurung db titik integer primary underscore sama dengan true. Oke. Selanjutnya yaitu username sama dengan username terus password dalam username terdapat db titik kolom
dalam kurung db titik string dalam kurung lagi 80, koma unique sama dengan true, koma nullable sama dengan false. Oke, selanjutnya di bagian password terdapat di kolom dalam kurung db titik string dalam kurung lagi 120, koma string nullable labelnya sama dengan labelnya false. Bentar. Oke. Nah, mari kita buat kelas lagi. Kita contoh seperti ini. Ini kita ubah menjadi tas db model. Oke, betul. Ada beberapa sedikit perubahan. Ini kita buat jadi title, ini kita buat menjadi 120. Standard di bagian ini kita buat menjadi 150. Kita hilangkan bagian ini. Di atas kita tidak pakai bagian uniknya, kita tidak pakai bagian ini. Solo labels dan integer primary key true. Oh, salah. Kita kembalikan, pakai di bawah ya. Oke. Bagian setelah title adalah description. Oke. Nah, setelah description kita buat user score ID sama dengan user ID, kita buat lagi db titik kolom dalam kurung db titik integer, koma db banyakkan db titik for freq key for
right for right, okay, koma db for right, okay. Oh, ternyata tidak pakai koma. Oke, tidak pakai koma. Kita buat harus petik user ID baru koma, enter. Ini labelnya false, label sama dengan false. Oke, sudah. Setelah itu kita buat with enter app underscore konteks. Bagian belakang underscore konteks. app underscore konteks. Apakah ada kesalahan? Oh, bukan. Oke, kita lanjut ke db titik create sedikit typo, create all. Nah, db create ada typo kembali. Mari kita coba buat ulang. db titik ini oh, ternyata tidak ada tandanya. Create all. Lalu selanjutnya kita buat lagi yang metode post titik salah titik route dalam kurung petik satu garis miring greetings. Salah. Kita membuat register dan loginnya ya. Kita buat register, oke, koma, enter, method dengan metode sama dengan dalam kurung petik satu post, huruf besar semua, post. Oke, berhasil. Ada sedikit kesalahan bagian method spots. Benar,
buat dev register dev register dalam kurung titik 2. Lalu yang terakhir kita buat app titik dalam kurung debug dengan true. Apakah berhasil? Mari kita coba tes. Semoga saja berhasil. Nah, ternyata berhasil. Nah, mari kita jelaskan satu persatu yang ada dalam program ini. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan dari database konfigurasinya. Dalam database konfigurasi di sini ada SQL Alchemy database URI. Nah, bagian ini adalah untuk menentukan lokasi database menggunakan SQLite. Nah, lalu yang kedua ada SQL Alchemy Track Modification. Bawahnya di sini yaitu adalah mematikan fitur pelacakan perubahan untuk menghemat memori. Lalu ada JWT Secret Key. Nah, di dalam ini adalah kunci rahasia untuk mengenkode dan mendekode token JWT. Bagian tokennya. Lanjut saja di bagian model. Nah, ini dia bagian model. Di dalam bagian model ini terdapat dua, yaitu user dan text. Yang pertama ya user. Untuk model user ini adalah model untuk penggunaan dengan atribut ID. Ini atribut ID, atribut username dan atribut password. Lalu di dalam model text ada atribut ID, atribut title, atribut description, ada user ID. Yang merupakan friend key ke tabel pengguna. Lalu ada yang terakhir ada user registration dan login. Nah, ini user register, ini user login ya. Yang pertama ada user register, yaitu rute untuk mendaftarkan pengguna baru dan menyimpan username dan passwordnya telah dihash ke database. Lalu ada login. Login ini adalah rute untuk login pengguna yang menghasilkan token JWT jika kredensial valid. Lalu yang terakhir ada task management. Task management yaitu ya semua rute untuk mengelola tugas, yaitu mendapatkan, memperbarui dan menghapus yang dilindungi oleh JWT dengan menggunakan diktator JWT required. Nah, ini dia JWT required. Nah, dalam task manager ada yang pertama ada create task, lalu yang kedua ada get task, yang ketiga ada get task lagi. Lalu ada delete text. Sebelum delete text ada update text, delete text. Dan ini adalah rute-rute untuk mengelola tugas sesuai dengan permintaan HTTP yang diterima. Nah, ini dia. Sekian yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.